Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Minggu yang lalu adalah minggu panggilan, minggu Paskah yang keempat, yang berbicara mengenai panggilan Tuhan para gembala yang dipilih Tuhan. Kita mendoakan Bapak Paus, Bapak Uskup, para imam, diakon, dan semua gembala yang dipilih Tuhan. Minggu panggilan temanya adalah Tuhan Yesus sebagai gembala yang menggembalakan senantiasa umatnya. Karena beliau naik ke surga, maka penggembalaan dipercayakan kepada para rasul, yang dalam hal ini diwakili oleh Rasul Petrus, yang terdapat dalam Injil Yohanes pada pasal 21, ketika Petrus ditanya Tuhan 3 kali itu loh, apakah engkau mengasihi aku? Nah, kemudian Petrus diberi firman atau perintah 3 kali juga, gembalakanlah domba-dombaku. Maka Rasul Petrus bersama dengan para rasul yang lain menggembalakan domba-domba Tuhan. Atas nama Tuhan Yesus, dengan kasih seperti kasihnya Tuhan Yesus, para gembala itu mengasihi domba-domba Tuhan. Itulah makna dari firman hari ini, jadi nyambungnya begitu. Minggu Paskah keempat kemarin, Yesus Tuhan sebagai gembala. Minggu Paskah kelima, tadi ada firman seperti aku telah mengasihi kamu. Loh kan bagaimana mengasihinya, kan sudah naik ke surga? Melalui para gembala yang mengasihi domba-domba Tuhan. Jadi penggembalaan Tuhan Yesus itu melalui para rasul, itulah bentuk kasihnya Tuhan Yesus setelah beliau naik ke surga. Namun saudara-saudari, penggembalaan oleh para rasul tidak selalu tepat waktunya, tepat saatnya, tepat sasarannya. Kalau kamu membaca kitab yang kelima dalam Perjanjian Baru yang namanya Kitab Praksis Apostolon atau Kisah Para Rasul, di situ diceritakan bagaimana para rasul kehabisan waktu karena harus melayani berbagai macam hal, yaitu pelayanan sakramen-sakramen, melayani firman Tuhan, tapi juga melayani orang-orang miskin dalam bantuan-bantuan sosial. Maka di situ para rasul membutuhkan mereka yang membantu pelayanan, kalau bahasa sekarangnya pelayanan dalam bidang sosial. Diangkatlah para diakon atau 7 diakon yang pertama. Ini diakon ya, bukan prodiakon. Ini berbeda, meskipun hanya selisih kata pro, tapi ini 2 hal yang berbeda. Para diakon ini mendapatkan tahbisan dari para rasul, jumlah awalnya 7, rasul dulu 12, kalau diakon 7, kemudian ada pembagian pelayanan. Para rasul melayani firman, melayani misa, melayani sakramen. Para diakon melayani orang-orang miskin, kalau dalam bahasa sekarang gampangnya pelayanan bagian sosial. Itu para diakon. Nah, kemudian ketika para rasul berkeliling ke berbagai macam tempat, akhirnya ada banyak tempat yang lebih daripada 12, bukan? Rasulnya berapa? 12, tambah sedikit, tambah Barnabas, tambah Paulus, tidak sampai 20. Tapi kemudian jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama menjadi banyak sekali, lebih daripada 12. Bahasa gampangnya, kalau rasul ada di sini, di sana ditinggalkan, yang misa di sana siapa? Maka firman hari ini diberitakan kepada kita dalam bacaan pertama, yaitu dari Kisah Para Rasul. Dikatakan rasul-rasul itu mengangkat para penatua di tiap-tiap jemaat. Jemaat yang dimaksudkan kalau dalam bahasa sekarang paroki. Jadi para rasul ke sini mendirikan suatu paroki, ada umatnya pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil. Yang ditinggalkan harus ada yang menggembalakan, bukan? Diangkatlah para penatua. Ini yang kita dengar hari ini dalam firman pertama, bacaan pertama Kisah Para Rasul. Tapi hati-hati sebab kata penatua ini kata terjemahan. Sebab kalau tidak hati-hati kita nggak tahu apa kok mengangkat penatua ini memang maksudnya apa? Ketua? Bukan ketua maksudnya. Penatua kalau kita membaca di dalam teks bahasa asli, sebab Injil
Kitab suci bukan ditulis pakai bahasa Indonesia. Injil, kitab suci, perjanjian baru ditulis di dalam bahasa Yunani. Nah, kata yang berbunyi bahasa Indonesianya penatua, bahasa aslinya itu presbiteros, atau kalau banyak presbiteroi. Apa itu presbiteros? Presbiter. Pernah dengar belum presbiter? Belum. Kalau imam pernah dengar belum? Romo pernah dengar belum? Rama pernah dengar belum? Amang pastor sudah pernah dengar belum? Nah, amang pastor, imam, romo, rama, itu kalau dalam bahasa asli, bahasa Yunani bunyinya presbiter. Saya presbiter, Romo Narto presbiter, Romo Franky presbiter, Romo Dwi presbiter, almarhum Romo Paul presbiter, Romo Tri Prasetyo presbiter. Nah, ini presbiter. Jadi jabatan kegembalaan presbiter, kita menyebutnya sekarang amang pastor, pastur, romo, rama, imam, ini sama. Kalau bahasa aslinya presbiter itu ditahbiskan oleh para rasul ketika para rasul harus berkeliling, sebab satu tempat, satu jemaat atau satu paroki tetap harus ada yang menggembalakan. Nah, di setiap jemaat atau dalam tanda petik bahasa sekarang, di tiap paroki itulah para rasul menahbiskan, mengangkat para presbiter. Nah, hari ini sekarang kamu tahu apa itu presbiter, sehingga ketika rasul pergi mewartakan Injil berkeliling ke seluruh dunia, di tempat-tempat itu ada yang membaptis, ada yang memimpin misa, ada yang memberi katekese, ada yang ngajari umat, dan segala pelayanan-pelayanan persis seperti hari ini. Jadi saudara-saudari, diakon, presbiter, rasul itu sejak zaman 2000 tahun yang lalu sampai hari ini ada, sampai akhir zaman ada. Sebab gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik, gereja Katolik kita ini memang akarnya sampai para rasul, gereja yang asli-aslinya dari 2000 tahun lalu sampai hari ini, bahkan nanti sampai akhir zaman. Lalu kalau uskup apa? Uskup dalam bahasa asli episkopos. Episkopos itu tahbisan untuk menggantikan perannya para rasul. Para rasul kan tidak abadi. Para rasul kan punya batas waktu, expired, kadaluarsa. Manusia itu bisa kadaluarsa loh. Loh, kamu juga bisa kadaluarsa. Saya sama. Kadaluarsanya manusia kalau apa? Kalau wafat, meninggal dunia. Nah, rasul kan tidak abadi. Sedangkan penggembalaannya Tuhan Yesus, janjinya Tuhan Yesus abadi loh. Aku menyertai kamu senantiasa sampai, pinter, Katolik semua berarti ya, sampai kepada akhir zaman. Jadi penggembalaannya harus sampai akhir zaman. Karena para rasul meninggal dunia harus ada yang menggantikan. Ini namanya episkopos. Episkop bahasa Indonesianya uskup. Jadi uskup ini penggantinya para rasul, presbiter pembantunya para rasul, diakon pembantunya para rasul. Dan hal seperti ini dari zaman kuno sampai hari ini, sampai akhir zaman ada. Itulah yang menandakan kebenaran iman gereja Katolik. Nyata bahwa gereja Katolik bukan gereja kemarin sore, tapi nyambung sampai zaman para rasul, diceritakan dalam lembar-lembar perjanjian baru, khususnya kalau kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul, begitu jelas landasannya. Dan bagian terakhir, seperti itulah bentuk cinta Tuhan, aku mengasihi kamu. Firman hari ini dalam Injil, bacaan Minggu Paskah yang kelima. Dengan demikian sekarang kita tahu nyambungnya Minggu Paskah keempat, Minggu Paskah kelima, Tuhan menggembalakan, itu bentuk kasihnya. Jadi bagian terakhirnya, setiap umat pun diajak saling menggembalakan. Sebab saling menggembalakan itu bentuk kasih, bentuk cinta satu dengan yang lain.
Saling menggembalakan itu konkretnya apa? Kalau salah diingatkan, kalau kurang semangat disemangati, jangan dimarahi, disemangati ya. Itulah bentuk saling menggembalakan. Jadi Tuhan menggembalakan, tapi kita pun diminta untuk saling menggembalakan. Itu pesan Minggu Paskah kelima. Shalom Alaikum.